Dua pelajar tewas usai rayakan Tahun Baru. Kakak adik tenggelam ditemukan tewas. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam berita kriminal Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, dua warga Lahat yang masih berusia remaja ditemukan meninggal dunia di perlintasan kereta api Bandar Agung Lahat. Diduga keduanya merayakan pergantian tahun baru di lokasi hingga ditemukan meninggal dunia keesokan paginya. Jasad dua remaja ZK dan EJ, warga Kelurahan Berbedar, Kabupaten Lahat ini ditemukan warga di perlintasan kereta api di Kelurahan Berbedar. Keduanya ditemukan meninggal dunia dengan luka berat di sekujur tubuh akibat tertabrak kereta api. Keduanya terlihat oleh warga sekitar hingga tengah malam pergantian tahun baru. Kedua remaja ini ditemukan tidak bernyawa di lokasi keesokan paginya. Belum diketahui pasti penyebab keduanya hingga bisa tertabrak kereta api. Dugaan sementara keduanya sengaja berada di lokasi untuk merayakan pergantian tahun. Menurut Ketua Lingkungan setempat, Sudarwan menyatakan lokasi ditemukannya kedua korban ini sering digunakan warga sekitar untuk bersantai, terutama muda-mudi. Warga dihimbau tidak lagi menggunakan lokasi ini untuk bersantai karena merupakan jalur kereta api aktif. Untuk warga kita, baik anak-anak, orang tua, dewasa semuanya, tolonglah jangan duduk-duduk di rel situ, karena itu sangat rawan. Karena kami perhatikan setiap hari banyak warga duduk santai, padahal mereka tidak tahu akibat. Polisi langsung mengevakuasi kedua jasad korban ke rumah sakit. Keduanya ZK dengan jenis kelamin laki-laki, pelajar berusia 16 tahun, sementara EJ berjenis kelamin perempuan, juga pelajar berumur 14 tahun, warga Desa Ngalambaru, Kecamatan Gumai Talang, Lahat. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Korban ketek kara merupakan kakak adik yang tenggelam di Sungai Ogan, Desa Munggu, Kecamatan Muarakuang, Kabupaten Ogan Ilir berhasil ditemukan. Keduanya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Dua orang korban kakak adik Yudira 11 tahun dan Kahfi 5 tahun korban getek tenggelam di Sungai Ogan, Desa Munggu, Kecamatan Muarakuang, Kabupaten Ogan Ilir pada Jumat lalu berhasil ditemukan. Keduanya ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Keduanya tenggelam saat menuju ke kebun durian yang berada di seberang sungai bersama pamannya. Namun naas saat menyeberangi sungai, perahu ketek yang mereka tumpangi karam. Korban yang pertama kali ditemukan adalah Yudira, sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Kemudian baru korban bernama Kahfi kembali ditemukan. Pada tanggal 1 Januari tahun 2022 pada pukul 04.50, korban kedua atas nama Kahfi telah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dan dalam kondisi meninggal dunia. Korban langsung dibawa petugas ke puskesmas terdekat. Setelah itu, korban dibawa ke rumah duka di kediaman orang tuanya di Desa Kuang Anyar, Kecamatan Muarakuang. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, seorang ustadz di sebuah pondok pesantren Kabupaten Oku Selatan tega mencabuli santriwatinya sendiri hingga melahirkan. Kasus ini terungkap setelah warga mencurigai seorang santriwati dalam kondisi hamil. Kasus ini terungkap karena adanya kecurigaan masyarakat terhadap seorang santriwati dengan kondisi hamil dan melahirkan di pondok pesantren pada tanggal 21 Desember 2021 lalu. Warga menanyakan pada korban SN 19 tahun warga Desa Sidodadi, Kecamatan Puai Pemaca, Oku Selatan. Korban kemudian mengaku pernah disetubuhi oleh seorang ustadz bernama Muhammad Syukur 50 tahun, merupakan seorang pengajar dan pemilik Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Karecaya, Kecamatan Puai Pemaca, Oku Selatan. Akibat perbuatan terlarang tersebut, korban akhirnya hamil dan melahirkan di pondok pesantren.
siang. Kau bakso dak? Santri itu. Berapa kali ya? Berapa kali kalau itu? Sekali. Itu sampai hamil ya? Ya itu hamil sampai melahirkan. Itu bulan berapa melahirkannya, Pak? Bulan 12. Anaknya cewek cowok? Cewek. Kapolres Oku Selatan AKBP Indra Arya Yuda menyatakan masih memeriksa tersangka untuk mengungkap adanya korban lain. Sampai saat ini jajaran reskrim terus melakukan pendalaman baik terhadap 3 orang saksi-saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Bukan tidak mungkin atau menutup kemungkinan kita akan mendapatkan saksi-saksi baru untuk mengungkap kasus ini. Dalam catatan kepolisian, pelaku merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama yang terjadi pada tahun 2006 lalu dan dipenjara selama setahun di Lembaga Pemasyarakatan Muara II. Pelaku dikenakan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi ringkus suami pembakar istri. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, seorang pria yang tega membakar tubuh istrinya sendiri beberapa waktu lalu diringkus unit reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Motif pembakaran lantaran pelaku cemburu dan kesal dengan ucapan korban yang kasar dan tak mau diajak ziarah ke makam orang tua pelaku. Apriansah berusia 35 tahun yang tega membakar tubuh istrinya hingga korban mengalami luka bakar mencapai 80% beberapa waktu lalu diringkus polisi. Pelaku ditangkap polisi berdasarkan informasi masyarakat yang mengetahui pelaku hendak kabur keluar kota melalui jalur darat pada Rabu sore. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti botol air mineral yang sudah diisi BBM dan korek api yang digunakan pelaku untuk membakar istrinya. Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang, Kompol Firdaus menyatakan motif pembakaran karena pelaku kesal dengan ucapan kasar istrinya saat menolak diajak berziarah ke makam orang tua pelaku. Motif lainnya, pelaku cemburu karena sering mendapat laporan temannya jika istrinya sering pergi bersama laki-laki lain. Mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan hendak dari luar kota, hendak menuju ke Palembang. Kita ikutin dan di tengah jalan kita ikan dan kita tangkap. Pelaku terancam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan. Setelah lebih dari 1 bulan menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Otori Effendi, pembunuh 5 orang di Bungalai, Oku dinyatakan tidak mengalami gangguan jiwa. Pelaku terancam hukuman mati. Kasus pembunuhan 5 orang pada tanggal 26 November 2021 lalu di Desa Bunglai, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya, Ogan Komering Ulu yang dilakukan oleh Oteri Effendi. Sebelumnya diduga mengalami gangguan jiwa, akhirnya menemui titik terang. Hasil pemeriksaan ahli kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar, Palembang terhadap pelaku selesai dan hasilnya pelaku dinyatakan tidak gila. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk melanjutkan kasus hukumnya di Polres Ogan Komering Ulu. Pelaku terancam hukuman mati. Kapolres Ogan Komering Ulu, Ajun Komisaris Besar Polisi Danu Agus Purnomo menyatakan proses hukum terhadap pelaku tetap akan dilanjutkan setelah pihaknya mendapatkan rangkaian hasil pemeriksaan kejiwaan oleh dokter di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar, Palembang. Pelaku kini terus menjalani pemeriksaan tim penyidik dan diancam pasal berlapis 340 dan 338 KUHP dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Alhamdulillah
kemarin kami sudah mendapatkan hasil dari pemeriksaan kejiwaan yang dilaksanakan oleh tim dari Rumah Sakit Jiwa Ernadi Bahar di Palembang. Jadi memang pada saat kami membawa untuk mengecek kondisi kejiwaan, harapan kami sebetulnya kita segera mendapatkan hasil apakah yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, sehingga kita bisa melaksanakan proses hukum secara cepat. Polisi telah melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara di Desa Bunglai. Polisi mengamankan barang bukti 1 buah sarung senjata tajam, 1 helai baju pendek pelaku, 1 helai celana jeans dan 1 unit sepeda motor pelaku, serta 1 buah batang kayu termasuk rekaman CCTV dari TKP. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya dalam hitungan detik aksi curanmor di sebuah toko makanan cepat saji di Sukarami, Palembang terekam kamera CCTV. Pelaku memanfaatkan cuaca hujan dengan mengenakan jas hujan dan helm. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor di sebuah toko makanan cepat saji di kawasan Alang-Alang Lebar, Sukarami, Palembang. 1 pelaku mengenakan jas hujan warna hijau dan helm sebagai penutup wajah karena diduga pelaku mengetahui adanya kamera CCTV di lokasi kejadian. Pelaku datang dari arah jalan berjalan kaki sambil melihat suasana sekitar dan mendekati sepeda motor korban. Hanya dalam hitungan detik pelaku merusak lubang kunci kontak dan kabur membawa motor korban. Dani, korban curanmor, mengaku sangat terkejut melihat sepeda motor miliknya tidak ada di tempat dan langsung melihat rekaman CCTV. Diduga pelaku beraksi bersama rekannya yang menunggu. Cuaca mendung ya Pak ya, malam tuh hujan. Nah, saya masuk jam 7, cuaca sudah hujan itu, tiba-tiba jam 8 kehilangan motor tadi. Hilang. Korban melaporkan pencurian sepeda motor miliknya ke Polsek Sukarami, Palembang. Polisi menghimbau pemilik kendaraan menggunakan kunci pengaman tambahan, terutama di lokasi parkir yang dianggap sepi. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Tim Elang Polres 4 Lawang tangkap 3 anggota komplotan pencuri sawit. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman.
Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, tim Elang Satuan Reserse Kriminal Polres 4 Lawang mengamankan 3 dari 9 orang komplotan pencuri sawit yang kerap melakukan aksi pencurian di perkebunan sawit milik sebuah perusahaan perkebunan. Para pelaku diringkus polisi saat hendak mengangkut hasil curiannya menggunakan truk. Video amatir ini memperlihatkan 3 orang pelaku pencurian sawit diamankan anggota Satuan Reserse Kriminal Polres 4 Lawang di areal perkebunan sawit milik sebuah perusahaan perkebunan di kawasan Jalan Poros Pendopo. Ketiga tersangka Megi Febrianto dan Rudiansah warga Desa Muara Lintang Lama, Kecamatan Pendopo Barat, dan Mari Muhammad warga Desa Bruge, Kecamatan Pendopo, Kabupaten 4 Lawang diringkus polisi saat hendak mengangkut sawit hasil curian menggunakan truk. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap tersangka bersama 6 orang rekannya yang berhasil kabur telah melakukan aksi pencurian sawit sebanyak 6 kali dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Kasat Reskrim Polres 4 Lawang AKP Muhammad Tohirin menyatakan ketiga tersangka diamankan di areal perkebunan pada Jumat 31 Desember 2021. Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit truk berikut 3 ton buah sawit, alat yang digunakan untuk mencuri sawit, dan 3 bilah senjata tajam. Berawal dari adanya laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan yang mencurigakan diduga melakukan pencurian. Atas dasar pelaporan tersebut, maka kami dari Satreskrim Polres 4 Lawang yang dipimpin oleh KPU dan Kalipidum koordinasi dengan Polsek Pendopo. Kami melakukan penyelidikan dan tadi subuh berhasil kami amankan diduga pelaku berjumlah 3 orang.
Polisi masih melakukan pengejaran terhadap 6 tersangka lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Kapolres Prabu Mulih akan menindak tegas anggotanya yang terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Di tahun 2021, 2 personil Polres Prabu Mulih diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat peredaran narkoba dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mencoreng nama institusi kepolisian. Kapolres Prabu Mulih AKBP Siswandi di hadapan sejumlah wartawan memberikan peringatan keras kepada anggota yang kedapatan urinnya positif mengandung amfetamin. Akan diberikan tindakan tegas diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH. Sebelumnya, 2 anggota personil Polres Prabu Mulih diberhentikan dengan tidak hormat akibat terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang serta tindakan kriminal. Hal ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi personil Polres Prabu Mulih. PTDH terhadap 2 orang personil kita, ya, tidak dengan hormat. Kasusnya ya narkoba, kemudian kasus pencurian dengan kekerasan. Saat ini peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang tengah marak di kota Prabu Mulih dengan sasaran usia produktif mulai dari 15 hingga 40 tahun ke atas dan membuktikan peran aktif masyarakat untuk meminimalisir peredarannya. Pada tahun 2022, Kapolri melalui Kapolda dan Kapolres tidak akan mentolerir kesalahan anggota polisi yang melakukan tindakan melawan hukum, baik penyalahgunaan narkoba maupun tindakan kriminal lainnya. Dari Prabu Mulih, Barry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan tetap waspada. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Pemirsa, 2 warga Lahat tewas disambar kereta api. Kakak beradik tenggelam di Sungai Ogan ditemukan tewas.
TP PKK Kabupaten Banyuasin berhasil percepat penurunan stunting. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya di iNews Sumsel. Edisi hari ini, Senin 3 Januari 2021. Berbagai informasi menarik sudah kami sajikan untuk Anda bersama saya Aulia Rahmah. Inilah iNews lengkapnya. Pemirsa, dua warga lahat ZK, laki-laki dan EJ perempuan yang masih berusia remaja ditemukan meninggal dunia di perlintasan kereta api di Bendengan PJKA Bandar Agung Lahat. Keduanya ditemukan oleh warga yang melintas di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan. Dua remaja ini diketahui terlihat oleh warga hingga tengah malam berada di lokasi. Diduga keduanya merayakan pergantian tahun baru di lokasi hingga ditemukan meninggal dunia keesokan harinya. ZK dan EJ masing-masing warga dari kelurahan berbeda di Kabupaten Lahat. Keduanya ditemukan meninggal dunia dengan luka berat di sekujur tubuh akibat tertabrak kereta api. Keduanya sempat terlihat oleh warga sekitar hingga tengah malam pergantian tahun baru. Ironisnya, dua muda-mudi ini ditemukan tidak bernyawa di lokasi keesokan paginya. Menurut Ketua Lingkungan setempat, lokasi ditemukannya kedua korban memang sering digunakan warga sekitar untuk bersantai, terutama bagi kaum muda-mudi. Warga sekitar maupun warga lainnya dihimbau tidak lagi menggunakan lokasi ini untuk bersantai karena merupakan jalur kereta api aktif. Untuk warga kita, baik anak-anak, orang tua, dewasa semuanya, tolonglah jangan duduk-duduk di rel gitu, karena itu sangat rawan. Karena kalau perhatikan setiap hari banyak warga duduk santai, padahal mereka nggak tahu akibatnya. Inilah salah satu bukti katakanlah kejadian yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Usai ditemukan, polisi langsung mengevakuasi kedua jasad korban ke rumah sakit. Dari data kepolisian, ZK berjenis kelamin laki-laki berumur 16 tahun berstatus sebagai pelajar, merupakan warga setempat. Sementara itu EJ berjenis kelamin perempuan berusia 14 tahun yang juga masih pelajar, warga desa Ngalam Baru, Kecamatan Gumaitalang, Kabupaten Lahat. Dari Lahat, Pala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kakak adik korban perahu ketek karam di Sungai Ogan, Desa Munggu, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir ditemukan dalam kondisi telah tewas. Kedua korban menyeberangi sungai hendak menuju kebun durian. Dua orang korban kakak beradik kandung Yudira 11 tahun dan Kahfi 5 tahun. Korban ketek tenggelam di Sungai Ogan, Desa Manggu, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir pada Jumat kemarin berhasil ditemukan meski dalam keadaan meninggal dunia. Keduanya tenggelam saat hendak ke kebun durian yang berada di seberang sungai bersama pamannya. Namun naas saat menyeberangi sungai, justru perahu ketek yang mereka tumpangi karam. Korban yang pertama kali ditemukan adalah Yudira, sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Kemudian baru korban bernama Kahfi yang ditemukan. Korban langsung dibawa petugas ke puskesmas terdekat. Setelah itu warga membawa jenazah korban ke rumah duka di kediaman orang tuanya di Desa Kuang Anyar, Kecamatan Muara Kuang. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban pertama pada tanggal 31 Desember pada pukul 12.55. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari tahun 2022 pada pukul 04.50 korban kedua atas nama Kahfi telah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban dimakamkan di tempat pemakaman umum di Desa Kuang dengan diiringi duka mendalam keluarga. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, setelah dibongkar paksa oleh Pol PP, lapak pedagang kaki lima yang ada di pinggir sepanjang Jalan HB Motik, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, masih menyisakan satu lapak yang masih berdiri yang menjadi pertanyaan para pedagang. Lapak-lapak pedagang kaki lima yang berada di pinggir jalan HBR Motik yang dibongkar oleh Pol PP masih menyisakan pertanyaan dari para pedagang yang menjadi korban pembongkaran. Pasalnya merasa tersisa satu lapak yang belum dibongkar, yakni lapak pedagang burung. Para pedagang merasa curiga dan dibohongi. Koordinator pedagang Pida Riani yang terus meminta keadilan agar lapak burung yang masih berdiri turut dibongkar. Jika tidak, mereka akan menggelar aksi dan menuntut keadilan kepada Wali Kota Palembang. Yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Pada hari yang sama, lapak-lapak kami dibongkar, ada salah satu lapak yang tetap berdiri kokoh sampai sekarang, lapak burung itu. Dan kami tidak tahu ada apa dengan lapak burung tersebut, siapa penghuninya, siapa yang punya, kami tidak tahu. Dan upaya ke depan kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami merasa tidak mendapatkan keadilan. Sementara itu, Camat Alang-Alang Lebar, Syariah Ismail masih belum memberikan pernyataan masih berdirinya lapak burung dan mengupayakan menjalin kerjasama antara warga sekitar dengan perusahaan melalui CSR. Apa saja yang nanti jadi win-win solution. Mudah-mudahan sebagai perusahaan yang tidak kecil ya, mudah-mudahan ada sedikit kerohiman, ada bentuk CSR dari perusahaan ke warga sekitar. Para pedagang masih menunggu niat baik pemerintah agar mengupayakan tempat berdagang untuk mereka. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Malam pergantian tahun baru, Polres Oki tutup pusat keramaian. Saksikan beritanya sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun.
Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Guna mengamankan malam pergantian tahun baru di Kabupaten Oki, Polres Oki tutup pusat keramaian yang dikhawatirkan memicu klaster baru COVID-19. Di malam pergantian tahun baru, Polres Oki menutup pusat keramaian yang dikhawatirkan memicu klaster baru penyebaran COVID-19. Kapolres Oki menerjunkan ratusan personil guna mengamankan pergantian malam tahun baru. Personil tersebut juga merupakan gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan tim lainnya. Kapolres Oki AKBP Dilianto mengatakan sedikitnya sebanyak 150 personil telah diterjunkan di 5 posko, baik di area tol maupun di jalan lintas timur Sumatera. Sementara itu tidak ada penyekatan jalan, hanya saja dilakukan penutupan di tempat-tempat yang memicu keramaian yang menyebabkan kerumunan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Kita tidak melakukan penutupan jalan, tetapi kita di pusat keramaian kita lakukan pengamanan, kita tempatkan anggota-anggota kita di sana untuk menghalau apabila ada kerumunan masyarakat yang akan masuk ke tempat-tempat tersebut. Berkat himbauan petugas dan kesadaran masyarakat, malam tahun baru di Ogan Komering Ilir berlangsung tertib dan aman. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Salah satu ruas jalan Tengkuruk Permai, tepat di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang ditutup sementara waktu. Penutupan tersebut berkaitan dengan aktivitas pembangunan IPAL. Pengendara pun dihimbau menggunakan jalur alternatif. Salah satu ruas jalan Tengkuruk Permai, Kelurahan 16 Ilir, Kota Palembang untuk sementara waktu ditutup. Penutupan tersebut berkaitan dengan aktivitas pembangunan IPAL yang dilakukan oleh PT Waskita Karya. Kapolpos Air Mancur Satlantas Polrestabes Palembang Aibtu Rusman mengatakan penutupan jalan berlangsung sejak tanggal 26 Desember 2021 lalu dan akan kembali dibuka setelah pengerjaan selesai. Arus lalu lintas dialihkan bagi masyarakat yang berkendara dari Pasar Burung ke arah Jalan Masjid Lama atau menuju ke Jembatan Ampera dapat menggunakan Jalan Kebumen yang mengarah ke Pasar 16 Ilir, Palembang. Selain itu, dapat melalui Jalan Rustam Effendi yang tembus ke Jalan Jenderal Sudirman. Pihak Waskita dan itu penutupnya tanggal 26. Tanggal 26 untuk berakhirnya kita belum tahu sampai pembangunan selesai. Pembangunan selesai. Ya. Ini pembangunan IPAL ya Pak ya? IPAL, ini pembangunan IPAL.
Sosialisasi ke masyarakat seperti apa Pak? Ini, Pak? Sosialisasi masyarakat sudah dari pihak terkait di sub memberikan rambu-rambu petunjuk, rambu-rambu arahan. Bagi kami angkot ini tidak perlu terlalu bingung kan, biasa. Cuman yang bagi yang pribadi banyak yang terlalu bingung. Di Penyingok sini banyak yang nyasar tadi Kak. Banyak yang salah jalan ya. Ini banyak yang salah jalan. Dan juga kadang-kadang sudah pemberitahuan masih melawan arah. Penutupan jalan tanpa petugas di persimpangan Jalan Tengkuruk Permai mengakibatkan banyak pengendara kendaraan pribadi yang masih kebingungan, salah jalan hingga melawan arus karena harus memutar balik. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, ratusan kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Forum Kades se-Ogan Komering Ulu melakukan aksi unjuk rasa di kantor Pemda setempat. Mereka meminta aparat berwenang menindak oknum LSM nakal. Ratusan kades yang tergabung di dalam Forum Kades Kabupaten Ogan Komering Ulu merasa resah banyak surat yang tidak jelas dari oknum LSM sehingga membuat ketakutan para kades. Para kades meminta Pemda Oku untuk menertibkan oknum LSM yang nakal agar tidak mengganggu kinerja dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan di tingkat desa. Kami kades ini tidak takut diperiksa. Kalau kami salah siap dipanggil, ya kan? Kami ini dibina Pak. Kami ini kades ini bukan orang pintar Pak, orang terpilih. Mohon maaf sebelumnya, ya kan? Jadi kami ini perlu dibina. Kalau kades tidak bisa dibina, silahkan oleh penegak hukum dibinasakan Pak. Ya. Itu aja Pak. Selain itu selama ini kita memang ada keresahan itu berbentuk apa Des yang mereka lakukan terhadap kita? Sekarang ini keresahan-keresahan kades Kabupaten Oku ini Pak banyak sekali Pak. Ya, dari oknum-oknum ini mengiringi. Harapannya memang penyampaian informasi ini bertanggung jawab. Nah bertanggung jawab dalam hal ini kan bicaranya soal identitas yang lengkap, kronologis kejadian yang lengkap, dan bukti permulaan juga yang mendukung. Jadi bukan bukti yang sembarangan, sehingga membuat pekerjaan ya yang tadinya sudah selesai, kemudian harus di... Aksi damai tersebut diterima langsung oleh perwakilan Pemda Oku dan akan menindaklanjuti tuntutan para kepala desa. Dari Ogan Komering Ulu, Wideri Agustino, TP PKK Kabupaten Banyuasin berhasil percepat penurunan stunting. Saksikan beritanya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka akan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, pemerintah Kabupaten Banyuasin terus gencar melaksanakan vaksinasi dari pintu ke pintu atau door to door. Program ini dilaksanakan guna membantu percepatan vaksinasi COVID-19 yang merata mencapai target 70% sesuai perintah dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Banyuasin tidak hanya menggelar vaksin yang dipusatkan di posko-posko yang telah disediakan, namun vaksin dilakukan dengan metode door-to-door. Vaksin gencar dikebut guna mencapai target 70% dari pemerintah pusat. Vaksinasi dilakukan setiap hari kepada masyarakat bekerja sama dengan seluruh OPD terkait, baik dari pemerintah maupun swasta. Bahkan vaksin hingga malam hari digelar di Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Para petugas mendatangi rumah warga dari pagi hingga malam hari. Program ini memudahkan warga tanpa harus mengantri. Kita lakukan vaksin siang dan malam. Dan langsung kita lakukan langkah-langkah door to door. Bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan, dari TNI Polri, dan juga Pak Camat, Pak Lurah, sama-sama termasuk juga Pak RT. Kita mendatangi warga kita untuk melakukan vaksinasi karena waktu kita tinggal 2 hari lagi. Inilah salah satu strategi kita untuk mencapai target 70% ini. Dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin dinilai sukses mengejar target vaksinasi 70% warganya. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Memperingati Hari Ibu, pemerintah Kabupaten Banyuasin memberikan reward atas kerja keras TPPKK dan DP2KBP3A dalam pelaksanaan penurunan angka stunting. Dari tahun 2020 hingga 2021, angka stunting 28,8% berhasil ditekan menjadi 25%. Acara ini dihadiri langsung oleh Kementerian DP2KBP3A dalam rangka memperingati Hari Ibu dan program sosialisasi desa ramah perempuan dan peduli anak dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyuasin. Stunting adalah kekurangan gizi pada bayi di usia 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama hingga dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak karena mengalami kekurangan gizi menahun. Bayi stunting akan tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurnya. Kerja keras tim penggerak PKK Kabupaten Banyuasin bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A berhasil menurunkan angka stunting dari angka 28,8% menjadi 25%. Keberhasilan tersebut membuat pemerintah Kabupaten Banyuasin memberikan penghargaan kepada para kader. Pada hari ini kita diberikan gelar lah Bapak dan Ayah dan Ibu Bunda. Ini salah satu untuk meningkatkan motivasi kita untuk lebih berbuat lebih banyak lagi, lebih semangat lagi terhadap kegiatan-kegiatan pertama penurunan stunting, gerakan pemberdayaan perempuan, dan gerakan penyayangan. Jadi untuk stunting kita di Banyuasin khususnya menurut SSDI data yang terakhir itu Banyuasin mencapai 22%. Nanti kita turun dari sejak tahun 2019 dari 28,28% sekarang menjadi 22%. Tapi harapannya ke depan sampai dengan tahun 2024
Banyu-Asin kalau bisa di bawah target nasional yaitu 14%. Mudah-mudahan insya Allah tercapai. Bupati Banyuasin Askolani sebagai ayah genre dan Fitri Askolani sebagai bunda genre, generasi berencana dinilai sukses menekan angka stunting di bumi sedulang setudung. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya dan kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Saya Aulia Rahma, sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.